Langsung aja Pak Sihar. Mungkin untuk Ya, mudah-mudahan saya share screen. Oke, tadi saya buka dulu materinya, Bapak Ibu. Oke, tadi Bapak Ibu mungkin sudah sebagian ya baru mendownload ataupun melihat datanya. Silakan Bapak Ibu. Saya buka dulu bentuk mengenal datanya, mengenal cara menginput datanya di Microsoft Excel, Bapak Ibu. Kita olah datanya sebelum kita import datanya ke dalam Smart Palace, Bapak Ibu ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, nah ini adalah contoh penyusunan di Microsoft Excel bentuk data kita. Ya Bapak Ibu, nah jadi kalau di sini kita lihat misalnya ada sebuah variabel yang kita beri notasi X1, kemudian dia punya indikator ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi asumsinya Bapak Ibu, ada sebuah variabel, kita sebutlah ini X1 dengan 5 indikator. Kemudian ada variabel yang kedua Bapak Ibu, kita sebut namanya X2. X2 ini memiliki indikator sebanyak 6. Katakanlah ini sebagai variabel independen misalnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada X3, ini ada katakanlah 8, kemudian ada variabel Y1, katakanlah ini variabel dependen misalnya, ada sebanyak 6 indikator. Nah artinya gini Bapak Ibu, pertama yang harus diperhatikan kalau kita mau mengolah data dengan Smart Palace, itu saat menginput data di Excel, itu pada baris pertama itu adalah nama variabel dan indikator masing-masing. Ya. Adalah nama variabel dan indikator masing-masing ya. Oke, kemudian ke bawah, di sini saya scroll ke bawah, ini datanya hanya 38 ya. Memang Bapak Ibu biasanya kan gini ya, untuk model-model data, untuk bentuk-bentuk SEM seperti ini Bapak Ibu, kenapa SEM nanti kita jelaskan. Biasanya penggunaan Smart Palace itu kalau datanya di bawah 100 Bapak Ibu ya, tapi memang dikehendaki datanya minimal 30 ya. Nah, kalau dia di atas 100 lebih bagus menggunakan software SEM yang lebih full power seperti katakanlah Listrel dan Amos. Jadi ini sering dikenal dengan istilah semi SEM Bapak Ibu. Kenapa semi SEM? Karena memang dia tidak mensyaratkan full persyaratan dari SEM. Dan dia juga merupakan semi karena makanya disebut namanya parsial Bapak Ibu ya. Parsial karena dia tidak menguji model, tidak ada uji F-nya atau tidak ada uji bersama-sama. Baik, yang pertama tadi penting diketahui Bapak Ibu bahwa cara ngetik di Excel datanya, baris pertama itu adalah penamaan variabel dan penomoran indikatornya. Apakah harus seperti ini? Tidak Bapak Ibu. Ya, misalnya contoh kinerja. Ya mungkin indikator pertamanya kin 1, kin 2, kin 3, kin 4, kin 5 boleh saja ya. Terserah peneliti Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sheet-nya hanya boleh 1 Bapak Ibu. Nggak boleh ada sheet 2, sheet 3. Ya kadang-kadang kan nginput data, ini data draft. Kemudian dibuat lagi sheet yang kedua, draft 1, draft 2, draft final, draft hari ini, draft print. Nah, banyak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau kita olah datanya menggunakan Smart Palace, semua sheet yang lain itu dibersihkan Bapak Ibu. Dan dalam satu sheet pun nggak boleh ada yang lain-lain Bapak Ibu. Misalnya tiba-tiba di sebelah kanan sini ada lagi yang lain lagi, kira-kira seperti itu. Itu nggak boleh ya Bapak Ibu, murni harus seperti ini. Itu yang kedua ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini harus di save as dalam bentuk format CSV. Jadi Excel CSV. Caranya seperti ini ya. File save as. Misalnya file save as. Bapak Ibu, misalnya ini saya simpan di folder Palace saya. Nah, di sini saat kita mau menyimpan Bapak Ibu, di sini ada pilihan save as type-nya. Ya, yang pertama kita klik itu, lalu kita pilih yang namanya CSV, delimited. Yang seperti saya tunjukkan di screen saya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini sudah kita save seperti ini, maka dia akan tersimpan nanti di sini akan muncul type-nya itu Microsoft Excel CSV ya. Separate files, filus file. Ya Bapak Ibu yang menerima file dari saya, semua itu sudah dalam bentuk file CSV.
ya Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, untuk mempersiapkan data Excel yang pertama adalah baris pertama itu adalah nama variabel dan indikatornya. Yang kedua, sheet-nya hanya boleh sheet data, nggak boleh ada sheet yang lain. Dan yang ketiga, kita harus save as dalam bentuk CSV, Microsoft Excel CSV. Saya tutup dulu ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, di Bapak Ibu juga menerima file, cuman yang Bapak Ibu terima ada dua ya, intervening dan moderating, karena memang untuk latihan kita hari ini kita buat uji model intervening dan moderating yang paling banyak dalam penyusunan tesis maupun disertasi ya. Ini kalau saya lihat type-nya Bapak Ibu bisa lihat semuanya Microsoft CSV ya, sudah intervening dan moderating. Nah, kemudian Bapak Ibu juga menerima ada dua modul Bapak Ibu. Yang pertama tutorial yang dasar-dasar cara nginput data dan lain sebagainya. Kemudian saya buka yang salah satu saja yang modul lanjutan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang akan kita lihat dulu dari PowerPoint sebelum kita berpraktek ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau simple model saya kira bisa sudah paham semuanya. Yang multiple juga sudah, artinya lebih dari satu ya, perbedaan simple dengan multiple. Nah, yang paling sering digunakan adalah antara intervening dan moderating. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang banyak sekali yang menggunakan model penelitian berbentuk intervening dan moderating sebagai salah satu cara untuk mencari novelty. Misalnya yang di sebelah kiri Bapak Ibu, ya, sebelah kiri misalnya, ini modelnya kan adalah model yang intervening. Sorry, yang sebelah kiri adalah yang moderating. Sering sekali mungkin X1, X2, dan Z itu ditempatkan sebagai variabel independen. Nah, misalnya ketika variabel Z banyak dibuktikan tidak mempengaruhi variabel Y, sering sekali Bapak Ibu variabel Z itu ditempatkan sebagai variabel moderating Bapak Ibu. Nah, salah satu seperti Heir mengatakan, salah satu alasan memilih variabel itu ditempatkan sebagai variabel moderating adalah kalau dia sering sekali terbukti dalam beberapa penelitian atau dari preview study rata-rata dia tidak mempengaruhi variabel Y. Mungkin dia hanya sebagai variabel pendukung yang bisa memperkuat atau memperlemah atau melengkapi variabel yang ada. Kira-kira gitu konsepnya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dianggaplah itu sebagai bagian dari moderating. Nah, konsep moderating sendiri Bapak Ibu, di dalam teori sebenarnya penempatan variabel moderating itu ada teorinya. Ya, misalnya dikatakan seperti ini. Saat kita menempatkan sebuah variabel sebagai variabel moderating, dalam hal ini kita beri nama Z, dia harus kita evaluasi. Cuman kalau evaluasinya ini biasanya pakai software SPSS yang paling lazim digunakan para peneliti ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena variabel Z itu bisa dia berfungsi sebagai variabel pure moderating, artinya dia benar-benar sebagai variabel moderating. Ya, dia tidak mempengaruhi variabel Y. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah quasi moderator. Quasi moderator itu dia berfungsi ganda. Dia sebagai variabel moderating juga, sekaligus sebagai variabel independen juga. Nah, itu persis seperti gambar yang di hadapan kita, yang sebelah kiri kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi Z di sini fungsinya sebagai variabel kuasi. Kira-kira begitu. Saya contohkannya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya menentukan dia sebagai variabel kuasi? Ya, kembali lagi Bapak Ibu, model ditentukan oleh hasil-hasil penelitian terdahulu ya. Dukungan dari penelitian terdahululah yang mendasari kita membentuk sebuah model penelitian. Nah, lalu Bapak Ibu, research question-nya apa? Research question-nya nanti di slide selanjutnya juga ada Bapak Ibu, tapi saya review saja dari kedua gambar ini supaya kita review perbedaannya. Kalau variabel X1, X2 terhadap Y, yang paling umum kita research question-nya mengatakan apakah X1 mempengaruhi Y atau apakah X2 mempengaruhi Y. Ya, Bapak Ibu. Nah, research questions bentuk seperti itu Bapak Ibu, itu adalah bentuk pertanyaan yang terbuka. Istilahnya terbuka ini artinya nanti tidak tertutup, pengaruhnya bisa positif, bisa negatif, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya mengatakan apakah X1 mempengaruhi Y, maka jawabannya nanti bisa mempengaruhi.
kita harus terima, baik itu mempengaruhi secara positif maupun mempengaruhi secara negatif. Itu yang disebut dengan hipotesis dua arah, atau hipotesis terbuka, atau hipotesis two-tailed dari segi statistiknya ya Bapak Ibu ya. Nah berbeda kalau kita sebut ya, apakah X1 berpengaruh positif terhadap Y. Kalau tadi, apakah X1 mempengaruhi Y. Itu tidak sama dengan apakah X1 berpengaruh positif terhadap Y. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah yang pertama tadi saya sebut, apakah X1 mempengaruhi Y, itu dua arah Bapak Ibu. Jadi two-tailed. Konsekuensinya ketika hipotesis dibuktikan, sepanjang dia signifikan Bapak Ibu, hipotesis harus diterima. Maksudnya diterima bagaimana? Baik itu betanya positif maupun negatif, hipotesis harus diterima Bapak Ibu. Nah berbeda kalau kita menstate bahwa problemnya itu adalah apakah X1 berpengaruh positif terhadap Y. Nanti hipotesis yang terbentuk juga harus disebut kata positifnya. Tentu harus konsisten ya Bapak Ibu ya. Jadi dari perumusan masalahnya, ya research questionnya, hipotesisnya, kesimpulannya itu harus konsisten. Nah, kalau sejak awal kita menyebut kata-kata positif atau negatif, berarti larinya one tilt, satu arah. Jadi hipotesis yang dibuktikan juga harus satu arah Bapak Ibu. Jadi hasil tes statistiknya juga ya harus positif kalau memang dinyatakan hipotesisnya positif. Harus negatif kalau memang hipotesisnya dinyatakan negatif Bapak Ibu ya. Nah jadi misalnya begini. Bagaimana dengan yang variabel moderating? Bapak Ibu beda hipotesis begini ya. Perumusan masalah yang moderating itu gini. Apakah Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y? Apakah Z memoderasi pengaruh X2 terhadap Y? Itu research question-nya. Hipotesisnya bagaimana? Ya, Z misalnya memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Z memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Itu adalah hipotesis moderasi yang two-tailed, yang dua arah. Artinya Bapak Ibu, sepanjang nanti dia terbukti memoderasi, hipotesis harus diterima. Tidak peduli hipotesis yang terbukti itu desainnya positif atau negatif. Sebab hipotesis yang kita bangun adalah Z memoderasi. Nah, berbeda kalau kita buat one tail searah, maka bunyi research question-nya dan hipotesisnya menjadi berbeda Bapak Ibu. Tadi saya katakan research question-nya Z memperkuat, apakah Z memperkuat pengaruh X1 terhadap Y. Maka hipotesisnya juga Z, ya terserah mau menggunakan kata diduga silakan. Ya kalau menggunakan kata diduga Z memperkuat pengaruh X1 terhadap Y. Z diduga memperkuat pengaruh X2 terhadap Y. Kata memperkuat itu sudah searah Bapak Ibu. Searah maksudnya di sana hipotesisnya sudah one tailed dan dia bernotasi positif. Jadi konsekuensinya nanti kalaupun signifikan tetapi negatif Bapak Ibu, itu hipotesis harus ditolak karena mengalami anomali. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman dasar di dalam moderating Bapak Ibu ya. Nanti di slide selanjutnya juga ada. Nah, sama halnya dengan variabel intervening Bapak Ibu yang sebelah kanan kita ya. Nah, cuman biasanya penekanan dari intervening ini Bapak Ibu biasanya lebih kepada indirect effect-nya. Dari model yang sebelah kanan, model intervening ini Bapak Ibu, saya sering bertanya ya, ini kalau modelnya seperti ini, ada berapa hipotesisnya? Biasanya dua kelompok yang menjawab. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Saya bilang dua-duanya benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau misalnya kita sebut hipotesisnya 7, maka yang bisa mengolahnya cuma 3 software sejauh ini. Ya Bapak Ibu, yang pertama adalah SmartPLS, tapi untuk skala sampel yang kecil. Kemudian yang kedua adalah LISREL, yang ketiga adalah Stata Bapak Ibu, untuk model-model penelitian berbasis data panel. Nah, kalau misalnya kita menggunakan SPSS dengan model yang seperti intervening yang di kanan ini, maka hipotesis yang bisa dijawab hanya 5, hanya hipotesis langsung. Termasuk kalau kita menggunakan AMOS, kita menggunakan EViews, dan lain sebagainya Bapak Ibu, yang bisa adalah 5 hipotesis, hanya pengaruh langsung. Nah, lalu bagaimana dengan pengaruh tidak langsungnya? Bisa dihitung? Bisa, tetapi tidak menjawab hipotesis Bapak Ibu.
Jadi misalnya pengaruh X1 terhadap Y1 yang intervening, dia punya beta pengaruh. Y1 terhadap Y2 juga dia punya beta pengaruh. Lalu beta dikali beta itu adalah beta pengaruh tidak langsung. Indirect efeknya. Ya, ditambah dengan pengaruh langsung X1 terhadap Y2 misalnya ya. Maka nanti kalau dijumlahkan adalah pengaruh total. Nah, tetapi tidak ada kesimpulan hipotesis diterima atau tidak. Sebab keputusan hipotesis diterima atau tidak, Bapak Ibu, tidak tergantung kepada koefisiennya. Standar yang pertama harus dihasilkan nanti nilai T statistiknya. Kalau nilai T statistik yang paling standar itu adalah 1,96. Kalau nanti nilai T statistiknya atau T values-nya itu di atas 1,96, baru dinyatakan hipotesis diterima. Atau nilai V values-nya itu di bawah 0,05. Di bawah 5%, ya baru signifikan Bapak Ibu. Ya, jadi itu mungkin yang poin yang bisa kita lihat dan kita hari ini belajar Smart PLS Bapak Ibu akan menguji 7 hipotesis dari model ini. Jadi kedua model inilah yang akan kita bahas sepanjang hari ini dan kita praktekkan Bapak Ibu, model moderating dan model intervening. Tapi bukan berarti nggak bisa model regresi berganda ya Bapak Ibu, ya tinggal variabel moderatingnya dibuang, variabel interveningnya dibuang, itu jadi sudah menggunakan model regresi berganda. Karena kalau kita sudah mengerjakan intervening maupun moderating, otomatis juga kita mengerjakan model regresi berganda. Artinya juga kita akan memahami itu terlebih dahulu, ya Bapak Ibu ya. Nah, di slide saya berikutnya ini Bapak Ibu nanti mungkin bisa dilihat-lihat kalau waktunya senggang Bapak Ibu. Nah, ini lanjutannya. Kenapa? Karena sering sekali ini dijadikan sebagai dasar untuk novelty. Sebagai contoh, ya sebagai contoh aja ini ya Bapak Ibu. Sering ada pertanyaan bagaimana membedakan antara intervening dengan moderating. Sederhananya Bapak Ibu, secara teori intervening itu dipengaruhi oleh variabel independen. Kalau moderating tidak. Ya, kita contohkan di sini misalnya contoh yang pertama, yang moderating yang di sebelah kiri Bapak Ibu, pengaruh kualitas dosen dan motivasi belajar terhadap prestasi akademik dengan misalnya ya fasilitas perpustakaan sebagai variabel moderating. Z itu adalah fasilitas perpustakaan. Kan tidak mungkin fasilitas perpustakaan itu dipengaruhi oleh kualitas dosen. Kira-kira seperti itu yang paling umum digunakan contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Bedakan dengan ya yang kedua, misalnya yang sebelah kanan yang intervening. Nah, misalnya di sini kualitas produk dan pelayanan customer service-nya itu mempengaruhi kepuasan. Kepuasannya adalah Y1 dan kepuasan itu juga mempengaruhi loyalitas dari pelanggan Bapak Ibu. Nah, secara teori tentunya nyambung ya Bapak Ibu. Orang yang puas itu pasti loyal. Orang yang loyal itu dibuktikan oleh beberapa hal secara teori kita pelajarin ya Bapak Ibu, ya mungkin dia akan merekomendasikan kepada orang lain ya. Tetapi dengan syarat yang loyal itu harus belanja lebih dari sekali ya, tidak hanya sekali saja. Oke. Nah, jadi artinya gini, membedakan moderating dan intervening itu dari model ini, jika sebuah variabel yang mau kita tempatkan moderating atau intervening itu dipengaruhi oleh variabel independen, maka dia ditempatkan sebagai variabel intervening. Tetapi kalau dia tidak dipengaruhi oleh variabel independen lainnya, maka dia ditempatkan sebagai variabel moderating. Itu konsep dasarnya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, yang sudah saya jelaskan, bedakan research question dan hipotesis pada model moderating dan juga intervening. Ini tadi yang kita bahas ya, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan kata berpengaruh saja, itu berarti hipotesis terbuka atau hipotesis two-tailed, dua arah. Kalau kita langsung menyebut positif atau negatif, itu berarti hipotesisnya sudah searah. Dan ini nanti Bapak Ibu akan kita lihat perbedaannya saat kita mengolah data menggunakan Smart PLS-nya, ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah model yang moderating, ini yang persamaannya. Kemudian ini software yang sering digunakan untuk mengolah datanya Bapak Ibu. Kalau data primer ya paling sering itu adalah Smart PLS, Lisrel, Amos, SPSS dan lain-lain. Kalau data dia data sekunder,
ya, pakai kotak ya, bukan bentuk elips ya Bapak Ibu ya. Dia menggunakan stata Evius yang terutama ya, SPSS juga bisa, tetapi lebih direkomendasikan stata dan Evius. Oke Bapak Ibu, kemudian intervening juga ada di sini. Sama seperti yang tadi, apa bedanya kalau kita buat problem statement-nya itu two tailed, apa bedanya dengan one tailed yang searah yang menyebutkan positif dan negatif. Nanti kita cek ya Bapak Ibu pada prakteknya. Baik, itu yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu untuk hasil-hasilnya ini nanti sembari praktek kita akan lihat sama-sama. Kemudian Bapak Ibu silakan membuka software Smart Palace-nya. Sembari praktek, sembari saya jelaskan teorinya ya Bapak Ibu, biar lebih enak. Dan nanti Bapak Ibu juga akan menerima rekaman kegiatan kita ini, jadi Bapak Ibu bisa ngulang-ngulang di rumah. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka Smart Palace-nya. Oke, ini Smart Palace-nya Bapak Ibu. Bagi yang sudah ada, silakan Bapak Ibu. Bagi yang mau ikut berpraktek, silakan dibuka. Bagi yang hanya ingin melihat saja dan belajar, ngulang-ngulangnya nanti sendiri, silakan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang pasti beda-beda cara kita untuk belajar. Bapak Ibu, nanti kalau misalnya karena ini teknis ya Bapak Ibu ya, teknis dalam artian Bapak Ibu step by step nanti akan coba saya praktekin. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang ketinggalan, bagi yang mengikuti boleh diinterupsi Bapak Ibu, silakan mohon diulang atau bagian mana yang Bapak Ibu terlambat. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Caranya begini, kita klik new project. Ya, project. Kita coba akan berpraktek Bapak Ibu, namanya terserah Anda, mau latihan 1, latihan 2, saya beri namanya misalnya ini adalah latihan intervening. Nah, kita mulai dari intervening dulu ya Bapak Ibu, latihan intervening. Oke, saya okekan Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian software Smart Palace di sebelah kiri, dia muncul di sini Bapak Ibu, nama yang kita catatkan tadi sebagai proyek baru. Ada namanya, bentuknya seperti Smart Palace, ini dengan sebuah variabel elips dengan indikatornya ada 2 menghadap ke bawah. Kemudian yang di atasnya adalah untuk mengimport data. Caranya Bapak Ibu, supaya kita mengimport data, bisa dari yang double diklik ini, tapi cukup diklik kanan saja. Diklik kanan saja. Ya. Lalu kita pilih import data file. Ya, jadi dari tulisan bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih import data file. Oke. Nah, setelah kita mengklik import data file, kita cari folder kita di mana Bapak Ibu ya. Di mana ada folder kita ya. Jadi kalau saya kebetulan saya simpannya di E, lalu di E saya buat satu folder baru namanya workshop PLS, lalu di sini ada datanya. Nah, kalau data kita sudah dalam bentuk CSV, baru dia membaca Bapak Ibu. Kalau data dalam bentuk Excel atau file yang lain, dia tidak akan muncul di sini. Nah, kenapa file saya muncul? Karena memang datanya sudah saya simpan dalam bentuk CSV, Bapak Ibu. Nah, karena memang Smart Palace ini membaca data dalam bentuk CSV. Baik, saya klik yang namanya contoh data Palace untuk intervening. Saya open. Jadi saya klik, lalu saya open Bapak Ibu. Selanjutnya saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu berpraktek, bisa saja data ini tidak muncul Bapak Ibu. Yang muncul adalah misalnya data error terjadi singular matrix, katanya begitu. Artinya apa itu Bapak Ibu? Mungkin kita lagi latihan data, misalnya latihan ngolah data, tetapi datanya kita kopas. Misalnya yang tadinya 10 responden kita jawab,
kita ketik jawabannya 544353222A. Seperti itu, masih variatif. Nah, tiba-tiba kita udah capek Bapak Ibu. Orang ke-11 sampai dengan orang ke-100 kita kopas berulang-ulang dari atas. Itulah masalah yang disebut dengan singular matrix. Terlalu banyak kesamaan Bapak Ibu. Jadi datanya seperti sama semuanya. Nah, dia tidak akan mau mengolah. Jadi kalau Bapak Ibu membimbing skripsi, misalnya, Pak, data saya nggak bisa diolah, terjadi singular matrix, berarti datanya dikopas. Itu biasanya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, di atas di sini sudah langsung kelihatan Bapak Ibu ya, datanya sudah masuk 38 responden. Oke, sekarang Bapak Ibu, data ini akan kita geser ke kiri bawah. Lalu kita munculkan gambar ruang gambarnya. Caranya kita double klik yang latihan intervening, yang gambarnya ini ya. Saya double klik. Nah, dia pindah ke kiri bawah untuk datanya. Nah, ini tadi datanya Bapak Ibu, di atas di sini ada 2 sheet ya, atau 2 windows. Yang pertama tadi adalah contoh data, yang kedua adalah ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membentuk model. Nah, kebetulan dalam model ini persis seperti yang di PowerPoint tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada satu variabel intervening, satu variabel dependen, dan 2 variabel independen. Oke. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa klik. Nah, inilah pentingnya penamaan Bapak Ibu. Penamaan dari sebuah indikator itu rapi dan berurut, jadi enak. Ya, misalnya seperti saya ini ya Bapak Ibu, ini saya blok ya. X1 dengan 5 indikatornya atau 5 pernyataannya. Ini saya blok. Setelah saya blok Bapak Ibu, saya drag, tarik ke atas. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu ini sudah ada. Yang kedua adalah blok 2 sampai dengan pertanyaan ke-8 misalnya ya. Saya drag lagi. Oke. Ini sudah ada. Saya bisa klik kanan rename, beri nama X2. Kemudian yang di sini latent variable bisa rename, klik kanan, beri nama X1 juga boleh. Ya, jadi X1 dengan 5 indikator atau 5 pernyataan, X2 dengan 8 pernyataan misalnya. Oke, kemudian variabel intervening. Saya punya variabel intervening dengan 6 pernyataan di kuesioner. Oke. Lalu yang terakhir saya punya variabel Y2. Saya blok dengan dia memiliki 6 juga pernyataannya. Kemudian ini bisa saya kecilkan view-nya Bapak Ibu. Di gambar plus dan minus itu adalah view yang terbesar atau memperkecil. Saya klik yang tanda minus Bapak Ibu atau zoom out, jadi supaya bidang gambar lebih besar. Ya, saya geser, saya rapikan. Misalnya saya buat seperti ini ya Bapak Ibu, supaya lebih enak melihatnya. Kemudian variabel yang X2, Y2-nya saya buat, saya beri nama dulu Y2. Kemudian Bapak Ibu, ini indikatornya ini bisa diputar-putar Bapak Ibu ya. Kita klik kanan, misalnya perhatikan Bapak Ibu, di sini ada pilihan. Apakah indikatornya itu di atas, apakah di sebelah kiri, apakah sebelah bawah, atau sebelah kanan. Silakan, saya pilih misalnya yang sebelah kanan. Maka modelnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ganti dulu, saya beri nama Y1. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai, kita tinggal menarik gambar modelnya Bapak Ibu. Yang ini, nah di sini ada tulisan Bapak Ibu, ada tulisan connect. Connect Bapak Ibu ya, connect. Nah, ini bisa kita tarik misalnya ini terhadap variabel Y2 semuanya. Oke, nah ini perhatikan Bapak Ibu, setelah ini saya tarik, ini gambar warnanya akan berbeda. Nah, tadi dari merah sekarang ke warna biru Bapak Ibu. Arti warna biru berarti semua variabel sudah terkonek Bapak Ibu.
Kalau sudah terkonek itu artinya sudah bisa di-run. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau terkonek itu berarti sudah bisa di-run. Oke. Lalu saya tarik lagi Bapak Ibu, kalau modelnya seperti ini kan namanya model regresi berganda dengan 3 variabel independen. Ya. Nah, tetapi kalau saya tarik lagi dari variabel X1 terhadap Y1 seperti ini, nah, ini menjadi model SEM Bapak Ibu, ya. Ini menjadi model SEM. Kenapa disebut model SEM Bapak Ibu? Secara teori, SEM itu structural equation modeling itu adalah gabungan dari analisis faktor dengan PET analisis atau analisis jalur. Nah, maksudnya gimana Bapak Ibu? Nah, sebenarnya kan secara teori, setiap indikator yang ada di sini ini adalah faktor-faktor yang bisa mewakili variabel sebuah variabel. Misalnya kalau di X1 ada 5, berarti ini adalah indikatornya. Indikator itu adalah pengukuran-pengukuran yang bisa mewakili sebuah variabel. Ya, misalnya X1 ada 5 indikator, ya. Nah, tetapi memang Bapak Ibu, dalam teori penggunaan Smart PLS, ini indikator ini ada 2. Ada yang disebut dengan reflektif, ada yang disebut dengan formatif Bapak Ibu. Nah, yang kita gambarkan ini adalah format yang reflektif. Reflektif itu berarti sebuah variabel direfleksikan, diukurkan dengan beberapa pengukuran, dengan beberapa indikator pengukuran. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau merubah menjadi indikator formatif, ini tinggal diklik kanan saja Bapak Ibu ya. Klik kanan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada switch between formatif misalnya. Ini saya rubah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, perbedaannya antara reflektif dengan formatif adalah arah panahnya. Arah panahnya. Kalau yang tadi reflektif itu seperti yang lain, misalnya Y1 panahnya keluar, sedangkan kalau formatif panahnya ke dalam. Ya. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu? Yang saya katakan tadi, kalau reflektif itu adalah indikator-indikator yang mewakili sebuah variabel di mana indikator itu adalah salah satu indikator pengukurannya. Ya, jadi tidak harus semua Bapak Ibu ya, sama dengan pertanyaan, kita membuat kuesioner. Indikatornya sebenarnya cuma satu, tapi kita kembangkan menjadi 5 pertanyaan misalnya atau 5 pernyataan. Jadi salah satu saja mewakili boleh, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kalau secara konsep Bapak Ibu yang disebut dengan indikator formatif itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, misalnya kemarin saya ada mendampingin sebuah disertasi Bapak Ibu ya. Jadi yang disurvei adalah dosen di satu lingkungan Kopertis. Dia membuat variabel itu adalah kinerja tridharma dosen. Nah, kalau kinerja tridharma dosen berarti ada 3 Bapak Ibu ya. Dan itu adalah formatif sifatnya, bukan reflektif. Karena yang pertama adalah pengajaran, kemudian yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu nggak boleh kinerja dosen, kinerja tridharma itu cuma 2 saja, nggak boleh. Harus 3-3, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu perbedaan formatif dengan reflektif. Saya kembalikan dulu ya Bapak Ibu dalam bentuk format reflektif. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau disebut dengan analisis faktor, sebenarnya analisis faktor itu Bapak Ibu adalah analisis pencarian indikator baru. Ya. Nah, jadi kalau misalnya begini Bapak Ibu, analisis faktor itu begini. Misalnya saya ingin melihat mana indikator-indikator yang mewakili variabel X2. Kalau pada awalnya ini bisa saja saya pisah ya Bapak Ibu ya. Misalnya variabel X2 saya pisah lagi berdasarkan beberapa dimensi. Misalnya ada 2 dimensi. Ya, ada 2 dimensi misalnya ya Bapak Ibu. Ini contoh misalnya ya. Saya buat lagi misalnya begini Bapak Ibu. X2 misalnya. X2 saya bagi 2. Misalnya ini kan ada total 8, saya tarik 4 dulu di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini saya taruh sebelah kanan indikatornya. Saya beri namanya ini Bapak Ibu misalnya adalah X2 dimensi A misalnya. X2 dimensi A. Oke. Kemudian yang dari X2 indikator kelima atau pernyataan kelima sampai dengan ke-8, ini misalnya saya tarik ya.
Misalnya ke sini, saya klik kanan lagi, saya buat sebelah kanan indikatornya. Saya beri namanya misalnya lagi ini adalah katakanlah misalnya X2 dimensi yang B. Ya, saya klik kanan, rename X2B misalnya ya, Bapak Ibu. Ini saya okekan. Oke. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kan indikator yang ada di X2 dengan pembagiannya di sini adalah indikator yang sama. Ya, tetapi kalau kita mau membuat analisis faktor, ini kita jadi ini misalnya saya panah ke sini Bapak Ibu. Ini sorry, ini. Kemudian ini saya panah ke sini. Biasanya Bapak Ibu, biasanya indikator yang di sini Bapak Ibu di hide, disembunyikan. Di sini misalnya begini. Jadi, oke, sorry, jadi semuanya ya, harusnya yang ini saja. Kalau yang lain sih bisa dimunculin ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu artinya begini, sedang menarik Bapak Ibu, dia ke sini, dia ke variabel X2-nya, di mana sebenarnya variabel X2 dengan variabel X2 dengan 8 pertanyaan, dengan X2 bagian yang pertama, ini adalah dimensi. Atau yang lebih dikenal dalam istilah, ada itu istilah dalam pengolahan data Smart PLS ini, yang disebut dengan first order dan second order, Bapak Ibu. Kalau first order berarti nanti yang dilihat adalah pengaruh dari X2 terhadap variabel yang lainnya. Kalau second order nanti mau melihat Bapak Ibu di mana dimensi yang paling kuat mempengaruhi. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, yang saya maksud tadi Bapak Ibu, saya sedang menjelaskan struktural equation modeling itu adalah analisis faktor ditambah dengan analisis jalur. Ini adalah analisis faktor. Kalau saya sedang mau menganalisis mana misalnya nanti, kan kalau ini saya buat analisis faktor, saya akan mengetahui mana dimensi yang paling kuat, mana indikator yang paling kuat. Kira-kira begitu ya. Nah biasanya kalau outer loadings itu adalah korelasi antara total nilainya dengan indikator masing-masing. Kalau tidak mencapai 0,5 atau tidak mencapai 50%, maka itu akan gugur Bapak Ibu. Ya, itu yang disebut dengan analisis faktor. Jadi sama dengan variabel X1, saya punya katakanlah 5 indikator atau 5 pernyataan. Kalau nanti ini tidak mencapai 0,5, maka dia akan saya drop atau saya buang. Nah, itu yang disebut dengan analisis faktor ya. Tetapi kalau menggunakan software yang lain Bapak Ibu, misalnya menggunakan Amos, Listrel atau SPSS, ada yang disebut dengan sebelum konfirmatory faktor analisis, ada yang disebut dengan EVA, Bapak Ibu. Exploratory Factor Analysis. Exploratory Factor Analysis itu adalah analisis faktor yang melihat apakah ada indikator yang untuk melihat apakah ada indikator-indikator yang bisa mewakili sebuah variabel. Itu analisis faktor. Jadi kalau EVA itu exploratory factor analysis tahapan awal. Tapi kemudian Bapak Ibu, dia harus melalui uji lagi yang disebut dengan confirmatory factor analysis. Uji FA ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi itu untuk model full SEM ya, itu tidak ada di dalam Smart PLS Bapak Ibu, karena Smart PLS ini disebut dengan semi SEM ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah saya sebut tadi adalah dengan itu Bapak Ibu ya. Ini saya hapus saja. Ini hanya sebagai contoh untuk menjelaskan tadi Bapak Ibu. Apa itu analisis jalur? Analisis jalur itu adalah analisis di mana dalam sebuah model terdapat jalur langsung dan jalur tidak langsung. Jalur langsung itu adalah X1 terhadap Y2. Jalur tidak langsung itu adalah X1 terhadap Y2 melalui Y1. Ya, Bapak. Jalur langsung itu adalah X2 terhadap Y. Jalur tidak langsung itu adalah X2 terhadap Y2 melalui Y1.
Itu adalah jalur yang tidak langsung. Artinya di sini, di dalam model ini ada yang namanya pengaruh langsung dan tidak langsung, itulah yang disebut dengan path analysis. Tetapi secara teori Bapak Ibu, variabel moderating juga masuk dalam kategori path analysis. Analisis jalur, tetapi modelnya interaksi Bapak Ibu. Interaksi itu adalah perkalian, yaitu perkalian antara variabel moderating dengan variabel independennya. Oke, ya Bapak Ibu, itu mengenai gambar model dan juga tahapan-tahapannya. Kenapa disebut ini model SEM? Karena adalah model penggabungan dari analisis faktor dengan analisis jalur. Langkah pertama yang paling umum kita lakukan Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kuesioner seperti ini adalah yang mutlak itu adalah uji validitas dan uji reliabilitas Bapak Ibu. Oke, caranya seperti ini. Saya klik calculate, kemudian saya pilih PLS algorithm, kemudian ini sudah settingan standar, saya hanya langsung klik start calculation. Ya, ulangnya Bapak Ibu. Jadi ini tahapannya sederhana saja. Saya klik calculate, kemudian PLS algorithm, kemudian saya klik start calculation. Perhatikan Bapak Ibu, setelah kita run, ini muncul luarannya. Sedangkan gambarnya adalah ini. Ya, untuk melihat validitas dan reliabilitas bisa kita lihat dari kedua sumber. Ya, misalnya gini ya. Uji validitas Bapak Ibu, uji validitas. Perhatikan di sini Bapak Ibu, ini yang disebut dengan outer loadings. Ya, outer loadings ini adalah nilai korelasi antara skor individu di masing-masing pernyataan dengan skor gabungan di variabel X1. Demikian juga dengan variabel yang lain. Jadi standarnya disebut valid Bapak Ibu kalau skor outer loadings-nya itu minimal 0,5. Nah, kalau minimal 0,5. Nah ini kebetulan Bapak Ibu semuanya lolos, semuanya masuk. Lalu bagaimana kalau misalnya nggak lolos? Asumsilah misalnya Bapak Ibu ada sebuah variabel yang nggak lolos. Kalau nggak lolos dia Bapak Ibu mau nggak mau di drop. Misalnya ini contoh misalnya ya, saya ambil misalnya contoh saja, misalnya variabel X1 katakanlah nggak valid. Berarti kita harus hapus. Ini contoh ya Bapak Ibu, saya delete. Nah, perhatikan Bapak Ibu, waktu saya delete, dia langsung minta ulang semua. Uji lagi, lakukan validitas. Nah, itu prosedurnya ya Bapak Ibu. Kalau tidak valid, biasanya kita drop saja. Berarti kita anggap pertanyaan itu tidak bisa mewakili variabel yang dimaksud. Ya, oke. Seperti sudah saya kembalikan ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi uji validitas. Kemudian Bapak Ibu, saya olah kembali. Kemudian yang namanya uji reliabilitas Bapak Ibu itu kelihatan dari outputnya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada tulisan construct reliability and validity. Ini saya klik. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini Cronbach's alpha, ada row, ada composite reliability, ada AV. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini punya makna. Untuk Cronbach's alpha, row, dan composite reliability disebut reliable kalau misalnya skor minimalnya adalah 0,7. Kita lihat Cronbach's alpha semuanya di atas 0,7, row juga di atas 0,7 semuanya. Composite reliability juga di atas 0,7 semuanya. Lalu AP standar minimalnya adalah 0,5. Kalau memenuhi ini Bapak Ibu, berarti data kita disebut dengan reliable Bapak Ibu. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu. Yang masalah biasanya Bapak Ibu, kalau tidak reliable bagaimana? Kalau tadi dalam sebuah model, tadi, kalau tidak valid indikatornya tinggal membuang, ya mungkin nggak ada masalah. Apalagi kalau indikatornya reflektif, Bapak Ibu ya. Ya dia masih bisa direfleksikan dengan pengukuran yang lain. Yang beli itu masih tetap akan diuji. Nah, secara teori Bapak Ibu, kalau tidak reliable, katanya secara teori, kalau nggak reliable Bapak Ibu, ini variabelnya dibuang. Bayangkan Bapak Ibu kalau variabel Y2-nya atau dependennya tidak reliable, apakah variabel Y2-nya dibuang?
Kalau ini dibuang ya habis model kita Bapak Ibu. Model penelitian kita ya udah nggak jadi. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling sering direkomendasikan para peneliti Bapak Ibu biasanya tambah respondennya. Kira-kira begitu ya, atau kurangi respondennya. Silakan Bapak Ibu ya. Tapi yang mau saya katakan, penyebab dari sebuah variabel yang tidak reliable adalah jika respondennya itu menjawab tidak konsisten. Yang tidak konsisten itu misalnya sebuah variabel Bapak Ibu ya, katakanlah kualitas dosen. Kita sama-sama menanyakan kualitas dosen, tetapi dengan 5 pertanyaan yang berbeda, tapi dia menjawabnya nggak konsisten. Nah, berarti respondennya ini yang nggak serius menjawabnya Bapak Ibu. Maka saya sarankan, saya rekomendasikan Bapak Ibu, kalau data kita tidak reliable, buang saja, drop saja responden yang jawabannya itu zigzag Bapak Ibu. Zigzag itu maksudnya gini, dia menjawab sebuah variabel, katakanlah kualitas dosen. 5 pertanyaan, dia menjawabnya 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kan sama aja tidak konsisten dia. Pak Sihar adalah dosen yang memiliki kemampuan mengajar metode penelitian. Dia jawab sangat setuju. Masuk pertanyaan kedua, setiap kali Pak Sihar mengajar, Anda bisa mengikutinya dengan baik. Dia jawab sangat setuju. Lalu dibuat pertanyaan yang ketiga, Anda sangat memahami semua materi yang disampaikan oleh Pak Sihar. Sangat tidak setuju dia buat seperti itu. Jadi 551 kira-kira itu kan enggak konsisten. Harusnya kalau dia bilang mengerti berarti dia menguasai. Nah, itu kategori Bapak Ibu responden-responden yang bisa Anda drop out sama seperti mendrop pertanyaan tadi Bapak Ibu ya. Nah, karena responden juga mungkin ini bukan responden yang tepat Bapak Ibu ya, yang enggak tepat menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner kita. Itu kriteria utamanya ya Bapak Ibu. Kalau sudah valid dan sudah reliable, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada angka 0,900 di Y1. Lalu di Y2 0,911. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai R square ya, nilai koefisien determinasi. Artinya Bapak Ibu, pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y1, kemampuan variabel X1, X2 dalam menjelaskan variabel Y1 itu adalah sebesar 0,9 atau 90%. Artinya errornya 10% Bapak Ibu ya. Error itu adalah 1 dikurangi dengan R square atau 100% dikurangi dengan nilai R square. R square-nya adalah 90. 0,90. Berarti errornya adalah 10%. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya maka peluang variabel X yang lain yang bisa mempengaruhi Y1, peluangnya itu 10%. Demikian terhadap Y2 Bapak Ibu ya. Jadi pengaruh dari X1, X2, dan Y1 terhadap Y2 itu adalah 91,1%. Ini adalah nilai koefisien determinasinya, nilai R square-nya. Dan errornya adalah 8,9%. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada nilai di tengah. Nilai di tengahnya ini adalah nilai koefisien pengaruh. Kalau Bapak Ibu membuat persamaan, jika X1 naik sebesar 1, maka Y2 naik sebesar 0,316. Kira-kira gitu ya. Ketika Y1 naik sebesar 1, maka Y2 akan naik sebesar 0,34 dan seterusnya. Ini adalah koefisien pengaruh. Nah, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu bisa lihat nanti, mana koefisien pengaruh yang besar, itulah yang berpotensi berpengaruh secara signifikan. Nah, ini namanya koefisien pengaruh langsung. Koefisien pengaruh tidak langsung adalah perkalian 0,281 dikali dengan 0,364. Ini adalah perkalian koefisien pengaruh tidak langsung. Untuk mengetahui koefisien pengaruh tidak langsung. Tetapi, berapapun hasilnya ini, hasil perkalian kedua koefisien ini Bapak Ibu, itu tidak menjawab apakah pengaruh apakah pengaruh tidak langsungnya itu signifikan atau tidak. Nah, ini yang saya katakan tadi, nanti bisa kita lihat hasilnya kalau menggunakan Smart PLS. Tapi kalau menggunakan software yang lain, untuk indirect effect, dia hanya bisa menghitung berapa koefisien pengaruh tidak langsungnya. Dan juga pengaruh ke koefisien totalnya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung adalah perkalian 0,281 dikali dengan 0,364. Hasil perkalian ditambah dengan 0,316 pengaruh langsung, maka itu adalah pengaruh total.
Tapi pengaruh total itu tidak menggambarkan hipotesis diterima atau ditolak. Yang bisa menentukan hipotesis diterima atau ditolak Bapak Ibu, tetap saja nilai T statistiknya Bapak Ibu ya, harus di atas 1,96 yang paling umum standar datanya. Oke, itu uji validitas dan uji reliabilitas Bapak Ibu. Sekarang kita menguji hipotesis. Caranya adalah calculate, kemudian bootstrapping. Oke, Bapak Ibu, ini harus sangat hati-hati kita ya Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu, lihat di atas ada tulisan subsample 500. Ya, ini Pak Syar Saparudin bisa dipotong bentar. Ya, silakan Pak. Uji validitas reliabilitas. Yang mana menunjukkan uji validitas di situ, Pak? Uji valid yang saya katakan tadi ini saya close ya. Valid apabila skornya ini tadi Bapak Ibu di atas 0,5. Yang tadi udah kita keluarkan ya. Ini saya olah lagi ya Pak ya. Tadi yang PLS algorithm. Jika nilai auto loadings-nya itu di atas 0,5. Kan ini semua hasilnya di atas 0,5 ya Pak ya. Yang ini semua hasilnya di atas 0,5 ya. Itu menunjukkan validitas. Oke. Sedangkan uji reliabilitas yang di atas konstruknya ini, kalau Cronbach-Halpern, Roux, dan Composite reliability-nya di atas 0,7 dan AV-nya di atas 0,5 semuanya. Gitu ya Pak ya? Pak Saparudin? Ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke, sekarang melakukan uji hipotesis, calculate, bootstrapping Bapak Ibu. Oke, coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Pertama, dia menyebut angka di sini subsample. Bapak Ibu, waktu si empunya software ini datang kebetulan ke Jakarta pada awal tahun beliau memberikan kuliah umum di Unika Atmajaya Jakarta Bapak Ibu tentang Smart PLS. Nah, kemudian tim kami bertanya Bapak Ibu, salah satu kelemahan Smart PLS itu adalah hasil yang tidak konsisten, terutama kalau sampelnya sedikit Bapak Ibu. Itu kenapa? Ini menjadi pertanyaan kami Bapak Ibu ya, karena banyak juga pertanyaan teman-teman yang lain seperti itu ya. Nah, dia menjawab cara kerja mesin memang seperti itu dibuat. Kenapa? Karena memang Smart PLS ini Bapak Ibu, walaupun sampelnya tadi kita masukin di bawah 100, tetapi dia akan menggandakan datanya Bapak Ibu. Dia akan menggandakan datanya supaya memenuhi kriteria SEM, kira-kira begitu ya. Secara teori SEM itu kan yang baik itu ya kisarannya 200 ya atau di atas 200, tapi ya, sekarang ini di atas 100 pun sudah menggunakan Listrel ataupun Amos Bapak Ibu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang sangat penting Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau Bapak Ibu tadi membuat research question-nya atau hipotesisnya terbuka, maka Bapak Ibu yang pilih adalah two-tailed dan 5% Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya X1 mempengaruhi Y, diduga X1 mempengaruhi Y, diduga X2 mempengaruhi Y, diduga Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y, itu namanya two-tailed, hipotesis terbuka. Tapi kalau Bapak Ibu menyatakan misalnya ya, hipotesisnya itu adalah one-tailed atau menyebutkan berpengaruh positif, maka Bapak Ibu harus diganti. Pertama, two-tailed harus diganti menjadi one-tailed. Yang kedua, significance levelnya 0,25 menjadi 2,5%. Kenapa saya katakan demikian Pak Ibu? Karena memang secara teori seperti itu. Misalnya gini, ini mungkin Bapak Ibu bisa googling ya tabel statistik seperti ini. Kalau nggak ada nanti bisa saya share di grup juga. Yang namanya pengaruh two-tailed dan one-tailed itu kan level signifikansinya tidak sama Bapak Ibu ya. Misalnya gini, untuk tabel T statistik yang paling bawah. Ini misalnya Bapak. Nah, jadi di sini ada tabel signifikansi uji satu arah. 10%, 5%, 2,5%, 1%, 0,5%,
dan seterusnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang disebut dengan signifikansi 2% yang ini, yang ada ini sama dengan uji satu arah atau one tail dengan 2,5%. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mau merubah one tail, sebenarnya itu harus kita rubah menjadi 2,5% Bapak Ibu. Level signifikansinya ini atau namanya ini harus dibagi 2, kira-kira begitu ya. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Supaya hasilnya berbeda. Kalau enggak nanti ya sama aja Bapak Ibu. Nanti kita cek perbedaannya ya. Kita uji beberapa kali. Nah, yang seperti ini yang benar Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi membuat research question-nya atau hipotesisnya adalah searah, ada kata positif di sana ya, berpengaruh positif, atau katakanlah kalau dia moderating ada memperkuat, ada memperlemah, maka itu adalah one tail. Maka pilihan kita adalah 0,02. Oke. Ini saya start calculation dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita bedakan Bapak Ibu, ini kita buat menjadi 5. Ya, apa bedanya ya? Saya start calculation. Oke. Sekarang ini hasil yang pertama Bapak Ibu, yang ini. Saya tutup dulu salah satu biar jangan kebanyakan. Oke, ini tadi hasil yang 2,5%. Sekarang kita kembali, kalau mengolah data Smart PLS Bapak Ibu harus kembali ke gambar selalu ya. Oke, saya buat bootstrapping lagi. Misalnya ini saya ganti Bapak Ibu one tail tetapi tetap 5%. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam pengolahan data banyak sekali kita membuat hipotesisnya itu positif-positif, tetapi waktu diolah tetap 5% Bapak Ibu. Jadi ini salah Bapak Ibu ya. Yang benar kalau kita buat one tail di sini level signifikasinya harus 2,5%. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita buat 5% ya itu sama dengan two tail yang 10% level signifikansinya. Ya, berbeda Bapak Ibu. Kita uji dulu yang ini nanti kita lihat bedanya. Oke. Nah, ini hasilnya keluar ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Bapak Ibu, tadi waktu kita mengolah data dengan menggunakan yang one tail 2,5%, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi katakanlah yang signifikan di sini, perhatikan Bapak Ibu, berbeda ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, tetapi berwarna merah. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, tetapi skornya berbeda. Nah, yang saya maksud perbedaannya Bapak Ibu, ketika kita buat dia one tail 2,5%, ini angkanya 0,062, 0,026. 62 dan 26. Bedakan waktu kita buat menjadi 5%. Yang ini semakin kecil Bapak Ibu. Itu artinya apa? Peluang signifikan ketika kita sebut dia one tail, tetapi persentasinya tetap kita pertahankan 5%, sesuatu yang tadinya tidak signifikan itu bisa menjadi signifikan. Karena sebenarnya level signifikansinya dilonggarin Bapak Ibu. Sama dengan level signifikansi kan 1%, 5%, dan 10%. Ya. Kalau 5% di two tail, itu setara dengan kalau dirubah menjadi one tail itu harus 2,5% Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang saya maksud di dalam perbedaan ini ya, karena sering sekali terjadi kesalahan penggunaan di sana. Oke, sekarang kita lihat hasilnya yang menggunakan one tail ini tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Asumsi one tail kalau kita menggunakan hipotesisnya itu menyebut kata positif kalau dia signifikan, menyebut kata memperkuat kalau dia moderating, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, di sini hasilnya dia tetap signifikan Bapak Ibu ya. Dia tetap signifikan di sini. Oke. Artinya di sini Bapak Ibu, X1 berpengaruh positif terhadap Y1, terhadap interveningnya. X1 juga berpengaruh positif terhadap Y2-nya.
Di sini level signifikansinya ingat, kalau dia one tailed Bapak Ibu di bawah 2,5%. Kemudian Bapak Ibu X2 terhadap Y1 dia juga signifikan, bahkan sangat signifikan. Nah, karena nilainya ini Bapak Ibu semuanya jauh di atas standarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu X2 terhadap Y2 ini tidak signifikan. Kemudian Y1 terhadap Y2 ini jadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena one tail itu standarnya adalah 0,025, sedangkan ini adalah 0,026. Jadi masuk kategori tidak signifikan. Kalau dia menggunakan one tail 2,5%. Makanya hasilnya ini pun Bapak Ibu dia di bawah 1,96. Ya, Bapak Ibu dia di bawah 1,96. Walaupun di bawah 5% karena kita menggunakan one tail. Kalau kita menggunakan two tail, mungkin kalau 0,026 ini sudah setara dengan 2, sekian. Ya, sudah signifikan kira-kira seperti itu. Nah, itulah bedanya Bapak Ibu ya, perbedaan menggunakan one tail dengan two tail. Jadi yang saya maksud di sini Bapak Ibu, ketika nanti kita membimbing misalnya mahasiswa, skripsi mahasiswa kita, dia menyebut berpengaruh positif. Cek penggunaan softwarenya Bapak Ibu. Ya harus tepat. Jangan menggunakan kata positif, tapi one tailed-nya tetap 5%. Yaitu yang tadinya nggak signifikan menjadi signifikan. Ya, yang tadinya signifikan sedikit hampir menjadi sangat signifikan. Itu perbedaannya. Kemudian Bapak Ibu, dari segi gambar juga bisa kita lihat. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Dia signifikan kalau di atas 1,96. Dia signifikan kalau di atas 1,96. Maka yang tidak di atas 1,96 dia tidak signifikan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita juga bisa melihat indirect effect-nya Bapak Ibu. Indirect effect-nya. Coba kita lihat. Di sini ada tulisan specific indirect effect. Specific indirect effect. Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu yang signifikan ada 1. Jadi di sini kelihatan ya Bapak Ibu pengaruh X1 terhadap Y1 terhadap Y2. Jadi ini pengaruh X1 terhadap Y2 melalui Y1 kira-kira seperti itu ya. Hasilnya tidak signifikan. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y2 melalui Y1 hasilnya adalah signifikan. Jadi artinya di sini Bapak Ibu variabel Y1 mampu memediasi pengaruh dari mampu memediasi secara positif pengaruh X2 terhadap Y2. Mediasi tidak sama dengan moderasi ya Bapak Ibu ya. Kalau moderasi itu moderating, mediasi itu intervening ya. Lebih kurang pemahamannya dalam software statistik itu sama. Jadi kalau tadi ini adalah tersebut Y1 mampu memediasi secara positif pengaruh dari X2 terhadap Y2. Y1 tidak mampu memediasi secara positif pengaruh dari X1 terhadap Y2. Itu membacanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa memediasi? Karena dia hanya sebagai perantara Bapak Ibu. Perantara. Jadi pengaruh X1 terhadap Y2 dengan perantara Y1. Jadi Y1 berdiri sendiri. Misalnya tangan kirinya itu dari X1, tangan kanannya ke Y2. Jadi dia berada di tengah-tengah. Berbeda dengan moderating Bapak Ibu. Moderating itu X1 dengan Y1-nya dikalikan. Jadi bersama-sama mempengaruhi Y2-nya kira-kira gitu. Jadi itu perbedaan konsep secara statistik antara moderating dengan intervening. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk variabel interveningnya. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan di sini? Setelah ini saya akan lanjut ke variabel moderating. Bagaimana pengoperasionnya dan cara membaca hasilnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan dulu sebentar sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Ya, mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, diberikan kesempatan oleh Pak Sihar untuk menanyakan hal-hal terkait dengan apa yang sudah dijelaskan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Sihar. Silakan Pak Japar. Ya,
Tadi di awal itu dijelaskan Pak, ada bentuk indikator itu sifatnya formatif dan reflektif. Betul. Ya, formatif dan reflektif. Kalau yang ini tadi reflektif Pak ya? Betul Pak, betul. Yang ini reflektif. Reflektif panahnya keluar. Ya, maksud saya begini Pak, bisa nggak dalam satu studi ini antara formatif dan reflektif ini digabung menjadi satu penelitian? Dan saya hanya bingung dengan contoh yang, misalnya kalau contoh untuk formatif itu variabelnya apa itu Pak contohnya Pak? Makasih Pak. Ya, memang Pak ini jarang digunakan memang untuk formatif khususnya di Indonesia ya Pak ya. Kebetulan kami banyak mendampingin. Kalau dia kalau dia formatif kan tadi seperti ini Pak. Ini switch ya, tekanan ya. Nah hasilnya kan begini. Iya. Betul, nah, yang sekali di Indonesia yang menggabungkan, tetapi di jurnal-jurnal internasional banyak Pak. Adalah nggak begitu banyak sih ya. Oke. Tadi perbedaan secara mendasar. Kalau dia ya seperti contoh kita ini, ya misalnya tadi, contoh itu misalnya kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh apa saja, misalnya itu reflektif, diwakili oleh indikator apa, oleh indikator format. Ini adalah bagian yang untuk sebuah variabel itu. Kalau di Indonesia, Ibu, yang pernah didampingin sebuah disertasi bulan bidang pendidikan, dia mengambil terhadap kinerja dosen Bapak Ibu. Nah, indikatornya memang formatif. Tadinya 4 Bapak Ibu, tapi dirubah menjadi 3. Jadi indikator pertama adalah bidang pendidikan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian. Yang keempat penunjang tadinya Bapak Ibu ya, tapi nggak tahu oleh promotornya dirubah cukup 3. Nah, artinya kan Pak, kalau ini adalah kinerja penelitian dosen, nggak mungkin diwakili hanya yang pertama dan kedua. Atau nggak mungkin diwakili hanya pertama dan ketiga. Yang kedua nggak ada. Karena yang namanya kinerja dosen selalu memperhatikan tridharma. Dharma 1, Dharma 2, Dharma ketiga. Mungkin itu yang bisa saya contohkan Pak. Contoh yang paling relevan dalam penggunaan bentuk indikator yang formatif. Seperti itu Pak. Contohnya. Oh iya. Ya, berarti kesimpulannya begini Pak. Jadi kalau formatif itu mungkin bisa kita katakan membentuk variabel. Dan kemudian yang berikutnya ada lagi Pak. Tadi itu tentang exploratory factor analysis. Kalau ini kan kita mengenal exploratory factor analysis. Ya, misalkan kalau kita eksplorasi dulu, itu prinsip analisis faktor itu begini Pak. Dia itu mengelompokkan nilai itu sesuai dengan korelasinya. Kalau dia korelasinya tinggi, maka dia kelompok menjadi satu faktor. Kalau dia korelasinya rendah, maka dia ke faktor lain. Ya, misalkan setelah kita eksplorasi dan kemudian kita bawa ke SEM atau ke AMOS atau ke Smart PLS, maka itu sebetulnya nanti antar variabel itu Pak tidak akan ada korelasinya Pak. Sehingga kalau kita berharap korelasi atau kita berharap koefisien jalurnya tinggi, nanti kemungkinan akan rendah Pak. Bukankah begitu prinsipnya Pak? Iya, pada prinsipnya kan Pak, kalau kita melakukan yang di awal dengan exploratory factor analysis itu, dia memang langsung membentuk Pak. Jadi membaca indikator, apakah dia memiliki dimensi atau tidak. Biasanya gitu ya Pak ya. Nah, untuk nilai korelasi yang rendah, dia ditempatkan di dimensi yang berbeda. Nah, harapan kita memang paling aman ya kalau boleh jangan ada dimensi. Nah, kalau ada dimensi, Bapak Ibu, misalnya contoh kita memiliki sebuah variabel, katakanlah indikator yang diuji dalam EVA itu ada 10. Ternyata dia terbagi dalam 2 dimensi. Nah, kalau dia terbagi dalam 2 dimensi, maka di sini Bapak Ibu modelnya nggak bisa persis seperti ini. Dia harus muncul ada dimensinya Bapak Ibu. Itu yang saya katakan tadi, ada istilah first order dan second order. Second order adalah variabelnya langsung, sedangkan first order adalah variabelnya langsung, second order adalah dari dimensinya. Dari dimensinya itu juga nanti diuji pengaruhnya langsung terhadap variabel-variabel yang lain. Mana yang lebih kuat. Jadi itu yang disebut dengan second order, Pak. Jadi sebenarnya fungsi exploratory factor analysis itu selain kita menyisir mana indikator yang tidak mewakili sebuah variabel,
Kalau memang dia terbukti Bapak Ibu memiliki dimensi yang katakanlah lebih dari satu, maka dalam proses pengolahannya di sini juga harus kita pisahkan dimensinya. Nah, kegunaannya biasanya kalau kita nanti memberikan argumen dalam pengolahan, dalam interpretasi data kita bisa lebih detail. Ya, dimensi yang mana atau indikator-indikator yang mana dari sebuah dimensi itu yang paling kuat pengaruhnya, sehingga dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi kita bisa memilih mana indikator yang harus diutamakan atau mana yang indikator yang dipilih untuk mewakili sebuah variabel itu yang lebih tepat untuk dijalankan oleh manajemen perusahaan. Mungkin kira-kira gitu Pak yang bisa saya jelaskan keterkaitan antara EVA dengan pengolahan data yang ini. Intinya adalah kalau memang terbentuk dimensi, di sini harus ada faktornya, harus ada second ordernya, kira-kira gitu Pak. Terima kasih, Pak. Seperti itu ya Pak ya? Oke, Pak. Bapak Ibu yang lain? Ya? Saya Pak Saparudin. Ya, silakan ini Pak. Sampai dijelaskan Pak bahwa kalau uji validitasnya tidak valid langsung di drop yang terus bagaimana Pak, misalnya kurang jelas Pak Saparudin, bisa diulang? Oh, bisa didengar Pak? Ya, silakan. Ini dijelaskan, Pak Syar menjelaskan bahwa kalau indikatornya tidak valid langsung drop. Terus bagaimana nanti kalau variabelnya tidak ada label gitu? Maka ada hal-hal lain untuk memperbaikinya selain dropnya. Terus yang kedua, karena ini terkait dengan persoalan SEM. Saya lihat kriterianya ada satu item namanya model fit. Apakah perlu dilakukan juga melihat modelnya, apakah sudah fit atau tidak, sebagaimana seperti menggunakan program aplikasi besar. Ya, saya kira itu Pak. Baik, yang bisa saya tangkap pertama tadi Pak, bagaimana kalau tidak valid, kenapa harus dihapus dan lain sebagainya gitu ya Pak ya? Kenapa tidak bisa, apakah tidak bisa diperbaikin atau bagaimana? Konsepnya itu gini Pak, buka dulu datanya. Oke. Ketika kita melakukan uji validitas itu adalah untuk menguji apakah pertanyaan atau pernyataan itu valid nggak mewakili variabel itu, sah nggak mewakili variabel itu. Itulah yang disebut dengan uji validitas. Nah, sehingga sebuah variabel misalnya, ini bisa saja Bapak Ibu misalnya contoh, di sini ada 5 pertanyaan. Bisa saja ini satu indikator, satu pertanyaan. Atau bisa saja sebenarnya ini cuma 2 indikator dibuat dengan 5 pernyataan atau 5 pertanyaan. Kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya tidak valid, secara teori memang harus kita drop. Artinya, pernyataan itu tidak bisa mewakili variabel berdasarkan jawaban dari jawaban si responden. Tetapi memang ada 2 aliran Pak. Beberapa peneliti menganggap gini, kalau di awal kita sudah melakukan penyebaran kuesioner terhadap sampel dan sudah valid dan reliable, waktu kita mengolah data uji hipotesis nggak perlu lagi diuji validitas reliabilitasnya. Silakan. Ya, saya tidak mau berdebat tentang itu ya Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya kita harus mengecek lagi, maka memang secara teori yang tidak valid itu memang harus di-drop karena dia dianggap nilai Bapak Ibu, nilainya itu jauh dari nilai rata-rata yang lain. Jadi pertanyaannya, jawabannya itu zigzag. Jadi misalnya gini, penyebab tidak valid, contoh misalnya, kalau X15 ini tidak valid, mungkin jawabannya ini terlalu zigzag Bapak Ibu. Misalnya 43315, 4315, kira-kira seperti itu. Itulah penyebab yang tidak penyebab datanya kita itu tidak valid. Tetapi kalau misalnya datanya agak rata seperti ini 44555, ada angka-angka yang mayoritas, itu biasanya valid. Sama dengan uji reliabilitas Bapak Ibu. Tadi saya katakan kalau validitas itu ke bawah. Kalau uji reliabilitas itu ke samping Bapak Ibu, ke samping kanan, ya. Jadi kalau misalnya di sini kan sebenarnya ini adalah jawaban responden pertama.
Nah, kalau jawabannya begini, ini bagus. 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ini datanya akan reliable. Tetapi kalau jawabannya 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 1, itu menyebabkan tidak reliable. Reliable itu kan konsistensi. Nah, kalau tidak konsisten, sebenarnya respondennya yang salah. Artinya apa? Dia tidak menjawab dengan serius, kira-kira seperti itu. Secara teori memang disuruh menghapus ininya Bapak Ibu. Secara teori disuruh menghapus variabelnya, tetapi kan tidak mungkin. Kalau variabel kita hapus ya sama aja penelitian kita berhenti sampai di situ. Nah, kalau kita sendiri Bapak Ibu, saya sendiri lebih merekomendasikan respondennya harus di drop Bapak Ibu. Jadi di drop yang tidak reliable. Maksudnya yang jawabannya itu terlalu variatif Bapak Ibu, yang menunjukkan bahwa dia tidak menjawab dengan serius. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, masalah model fit. Memang karena ini semi Pak, ya jadi ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Tapi secara pribadi ini tidak, karena jarang sekali modelnya fit. Ya, cuman ada teman-teman yang berpendapat model fit itu kalau datanya data sekunder, silakan ya. Kalau saya dua-duanya saya lihat karisma itu jarang sekali fit. Nah, kan fit itu kalau sampelnya di atas 100 atau di atas 200. Karena bagaimana mungkin ini sampelnya hanya 33, pasti tidak akan fit biasanya ya. Nah, cuman model fitnya bisa kita cek Bapak Ibu ya. Oke, sebentar saya olahkan dulu. Kalau datanya di bawah 100 itu jarang fit. Ya, kecuali Smart PLS kita olah dengan data 300-an, kemungkinannya baru fit ya Bapak Ibu ya. Nanti kebetulan Bapak Ibu saya sedang membuat videonya. Mungkin bisa juga nanti saya share ininya ya. Cara melihat tidaknya. Sorry. Ini karena ada matriks ini. Oke. Bootstrapping. Oke. Ini hasilnya Pak ya. Jadi ini angkanya kalau model fitnya pasti akan terjadi none dan lain sebagainya. Ini tadi untuk yang pertama tadi kita lakukan dulu. Kalau model biasa yang paling sederhana, yang paling sering digunakan orang dari sini Pak, sama seperti yang tadi. Lalu dari hasilnya dilihat di bawah sini model fit. Oke. Nah di sini tidak terbagi keseluruhan Pak, ya. Tapi yang paling umum digunakan orang adalah yang skor dari SRMR-nya harus di 8%. Ya kemudian kenapa chi-square-nya nggak kebaca? Biasanya argumennya adalah halo. Karena datanya ini terlalu sedikit. Sorry kalau putus-putus ya Bapak Ibu, unstabil internet saya muncul tulisan. Ya biasanya kalau di bawah 100 ini tidak bisa dinilai secara keseluruhannya Bapak Ibu ya. Karena di sini skornya ANA, NFI juga ya. Indeksnya nggak keluar. Nah kalau datanya sedikit. Cuman mungkin kalau datanya di atas 300-an, kalau saya uji coba hasilnya bisa keluar. Itu sebabnya Smart, cuma memang Bapak Ibu kalau sampelnya itu di atas 100 jangan menggunakan Smart PLS lagi. Lebih bagus menggunakan Listrel atau Amos. Kalau Bapak Ibu punya variabel indirect effect, maka pilihannya adalah Listrel. Tapi kalau cuma moderating, walaupun modelnya same, itu bisa menggunakan Amos. Listrel dan Amos sama-sama recommended ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Pak Sapurudin ya. Halo. Ya. Iya, saya paham Pak. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan yang moderating ya. Sembari nanti kalau ada bertanya di sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, silakan Pak. Kita lanjut lagi yang kedua yang menggunakan variabel moderating. Silakan create new project. Saya buat di sini latihan moderating. Oke. Oke, sudah muncul di sini Bapak Ibu. Saya klik kanan.
import data file. Oke, saya pilih yang moderating. Kemudian saya open. Saya okekan. Jadi sama dengan yang tadi ya, Bapak Ibu. Ini sudah muncul datanya. Kemudian saya klik latihan moderating supaya yang muncul adalah ruang gambar. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini bergeser-bergeser terus ya, nanti ke sebelah kanan makin sedikit ruangnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bentuk dulu gambarnya, X1, X2, variabel X1 ada 4 indikator. Oke, saya tarik begini. Saya klik kanan, saya beri nama X1. Kemudian kalau X2, saya blok, saya drag ke ruang gambar, lalu saya klik kanan, saya beri nama X2, independen yang kedua. Kemudian variabel moderating. Jadi moderating ini Bapak Ibu nggak bisa persis sama seperti yang digambar, memarah ke garis. Nggak bisa ya Bapak Ibu, kalau di software, dia harus tetap terhubung ke variabel. Dalam hal ini ke variabel independen nanti ya. Saya bikin rename, ini namanya Z. Oke kan? Kemudian ini ke atas. Indicatorsnya top atau di atas ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian satu lagi. Sorry salah. Z-nya kurang ya Bapak Ibu ya. Z-nya harusnya 11. Oke, jadi Z-nya ada 11. Oke, yang 10 dan 11 masuk dia ke sebelah kiri ya, nggak ada masalah. Yang penting tetap ada. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir adalah variabel Y-nya. Y-nya hanya ada 4 indikator. Kita tarik. Saya klik kanan. Saya beri nama Y. Oke. Lalu ini bisa saya buat ke sebelah kanan indikatornya. Klik kanan saja. Oke. Kemudian sama seperti yang tadi Bapak Ibu, kalau model regresinya adalah biasa X1, X2 terhadap Y. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam model gambar, mungkin kan gambarnya itu seperti ini, garis. Ya, tetapi tidak bisa Bapak Ibu kalau menggunakan software. Mau nggak mau, dia harus tetap ditarik ke variabel Y-nya. Ya. Nah, jadi tergantung si peneliti. Apakah Z dihipotesiskan terhadap Y? Silakan. Kalau Z dihipotesiskan terhadap Y, berarti dianggap posisi Z adalah kuasi, Bapak Ibu. Jadi merangkap dua, sebagai variabel independen, sebagai variabel moderator juga. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya dia dianggap sebagai variabel, katakanlah pure moderating, ya dia tetap hubungkan tetapi tidak dihipotesiskan. Seperti itu di praktek di lapangannya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah kita memasukkan komponen moderatingnya, caranya begini Bapak Ibu ya. Ini diklik kanan, kita klik add moderating effect. Kita klik add moderating effect. Oke, moderatornya adalah Z, independennya adalah X1. Ya, nanti bergantian 2 kali ini, 2 step ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti X1 dulu, baru setelah itu bergantian dengan X2. Kita okekan. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya moderasi di sini, moderasi Z terhadap pengaruh X1 terhadap Y. Ya, jadi ini sebenarnya posisinya di antaranya ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita taruh setelah di sini namanya. Misalnya saya buat namanya
moderasi Z, atas pengaruh X1 terhadap Y-nya nanti akan muncul sendiri ya. Saya oke kan? Ini baru yang pertama. Yang kedua, kita klik kanan, add moderating effect. Kemudian moderatornya tetap Z seperti yang tadi, tidak ada bedanya. Kemudian independennya bergantian. Tadi X1, sekarang X2. Kalau sudah di-oke-kan. Oke, ini muncul. Saya ganti aja namanya seperti yang tadi. Moderasi Z atas pengaruh X2. Moderasi Z atas X2 terhadap Y. Terhadap Y-nya nanti akan dikeluarkan sendiri oleh Smart PLS-nya. Baik, modelnya ini sudah selesai Bapak Ibu. Seperti yang tadi, tetap kita harus lakukan uji moderasi. Uji moderasi khususnya untuk variabelnya saja. Variabel bukan moderasi, bukan hasil perkalian ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya begini Bapak Ibu. Ketika kita membuat sebuah variabel moderasi, maka data yang ada di sini, Bapak Ibu, data yang ada di sini adalah perkalian data X1 dengan Z. Ya. Kemudian data yang di sini, moderasi Z atas X2, ini adalah perkalian dari Z dikalikan dengan X2. Di sini datanya. Jadi kira-kira kalau kita menggunakan, ada dua model biasanya kalau di SPSS ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan totalnya atau ada yang menggunakan rata-rata. Kira-kira begitu ya. Jadi totalnya Z ini dikalikan dengan totalnya X1, total jawaban semuanya, itu namanya moderasi Z atas X1 terhadap Y. Kemudian kalau ini yang dikalikan, Z2 dengan X2 yang dikalikan, maka di sini hasilnya. Jadi itu yang disebut dengan moderasi model interaksi. Model interaksi itu Bapak Ibu adalah hasil perkalian. Nah, sebab ada bentuk moderasi yang lain, tetapi tidak bisa digunakan dengan Smart PLS. Misalnya, contoh misalnya ya Bapak Ibu, variabel moderatingnya menggunakan dummy, pria dan wanita. Yaitu larinya nanti ke moderasi, tapi uji beda hasilnya. Apakah terdapat perbedaan pengaruh dan misalnya ya, tetapi itu tidak bisa digunakan dalam Smart PLS. Kemudian kita olah seperti yang tadi, uji validitas dulu seperti biasa. PLS algorithm. Kita lanjut start calculation. Oke, Bapak Ibu, sama seperti yang tadi, kembali ke gambar. Kembali ke gambar. Oke. Nah, ini adalah uji validitas tadi ya. Uji validitas tadi sama seperti yang ditanya oleh Pak Saparudin. Ini adalah uji validitas. Kalau author loadings-nya di atas 0,5 itu disebut valid. Ya, itu disebut valid. Kalau di atas 0,5. Oke. Kemudian kalau uji reliabilitasnya yang tadi Pak, sama seperti ini ya Bapak Ibu. Construct reliability-nya yang ini. Yang dilihat adalah X1, X2, Y, dan Z. Moderasi tidak perlu dilihat, karena moderasi tidak ada uji validitas reliabilitas. Ya. Nah, sepanjang Conrad alpha, rho, dan komposa 0,7, kemudian V-nya di atas, reliable maksud saya, bukan valid. Karena ini adalah uji reliabilitas. Kemudian AV-nya harus di atas 0,5. Jika terpenuhi semuanya, maka data kita ini disebut dengan reliable. Kemudian yang berikutnya, sama seperti yang tadi Bapak Ibu, ini adalah nilai koefisien pengaruh, nilai betanya. Ya, mungkin sudah terlihat Bapak Ibu, ada yang negatif seperti ini, ada yang positif, ada yang negatif Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda Bapak Ibu ya, kalau nilainya seperti ini, seperti koefisien pengaruh dari moderasi ini, yang pertama positif, yang ini negatif. Berarti bisa dikatakan nanti ini tergantung hipotesis ya Bapak Ibu. Ya kemungkinan kalau 265 ini nggak tahu signifikan apa nggak nanti ini. Kita akan uji ya, tapi kita memiliki hipotesisnya terbuka, two tilt. Jadi kita hanya menyebut misalnya Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y2, maka nanti tergantung hasilnya. Sepanjang signifikan ya boleh ya. Tetapi kalau kita buat one tilt ya dia harus arah, harus positif ya.
Atau harus negatif tergantung hipotesis yang kita bangun. Selain itu Bapak Ibu, seperti yang tadi, ini adalah nilai koefisien determinasi. Ya, kalau nilainya seperti ini sekitar 0,42 Bapak Ibu, bisa dikatakan ini nanti berarti banyak yang nggak signifikan. Ya, karena kalau di bawah 0,5 ya biasanya lebih banyak variabel yang nggak signifikan kalau seperti ini modelnya biasanya ya. Oke. Sudah valid, sudah reliable, kita sudah membaca R-square-nya hanya 42%, koefisien pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Sekarang kita sama langkahnya Bapak Ibu, silakan menguji hipotesis, sama calculate bootstrapping juga. Kemudian, nah ini tadi Bapak Ibu harus hati-hati kembali ya. Kita gunakan yang mana, one tilt atau two tilt ya. Saya anggaplah karena ada tadi hasil positif negatif, Bapak Ibu, kita bermain di two tilt. Biasanya juga Bapak Ibu kalau di level tesis atau disertasi sudah lebih banyak menggunakan yang searah ya, disebut positif atau negatif. Tapi memang secara teori Bapak Ibu, bagaimana membedakan one tilt dan two tilt? Kalau tema research-nya itu masih umum, masih baru di research, biasanya orang melakukan atau membuat hipotesis itu masih two tilt, Bapak Ibu ya. Tapi kalau preview studinya, riset terdahulunya biasanya menjadi one tilt. Karena sudah bisa disimpulkan mungkin lebih banyak yang mengaruh positif atau negatif. Ya. Nah, pernah satu ketika Bapak Ibu saya mendampingin sebuah disertasi, dia membuat begini ya, pengaruh gadget terhadap prestasi akademik anak. Ya, gadget terhadap prestasi akademik anak. Pada saat itu langsung di state dia berpengaruh negatif. Saya bilang belum tentu Pak, karena memang belum banyak riset terdahulunya pada saat itu, sekitar 5 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Karena bisa positif, bisa negatif. Ya. Ternyata memang hasilnya Bapak Ibu ya terbagi dua ya, kalau dipisahkan sampelnya. Nah, pada saat itu kebetulan ada bentuk-bentuk modelnya itu harus pemisahan sampel. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu di masa pandemi ini, ya kita nggak tahu kalau nggak ada gadget seperti iPad dan lain sebagainya, sebagian besar siswa-siswa itu menggunakan alat itu untuk belajar ya. Jadi pada saat itu kita putuskan Bapak Ibu dua arah. Karena berpotensi berpengaruh positif, berpengaruh negatif, keduanya terbuka. Nah, review banyak Bapak Ibu, sudah ada yang mayoritas menyatakan positif, negatif, dan itu sesuai dengan teori, maka mungkin pilihan kita adalah dia membuat hipotesisnya searah. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya kita contohkan searah, maka ini adalah 0,025. 0,025. Oke. Kalau sudah, saya start calculation. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau melihat ini seperti yang saya katakan tadi, pasti lebih banyak yang tidak signifikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat ini hasilnya Bapak Ibu, skor yang pertama mungkin ini saya panjangin dulu. Oke. Kita lihat X1 terhadap Y, dia berpengaruh, tidak berpengaruh ya Bapak Ibu ya, karena V-values-nya nggak mencapai standar terendah, walaupun mungkin betanya koefisiennya negatif, tapi nggak perlu lagi dibahas negatif kalau udah nggak signifikan ya Bapak Ibu ya. Kalau signifikan baru perlu membahas positif maupun negatifnya ya. Kemudian X2 juga terhadap Y tidak signifikan. Kemudian Z terhadap Y-nya signifikan. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau ini modelnya, kalau Z terbukti mempengaruhi Y, berarti Z-nya menempati kuasi moderasi. Kuasi moderasi maksudnya adalah dia menempati fungsi ganda sebagai variabel moderating sekaligus sebagai variabel bebas. Oke. Jadi yang signifikan yang pertama adalah yang variabel moderating. Yang kedua adalah moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Yaitu signifikan, di sini terlihat T statistiknya 2,039 dan juga V-values-nya adalah 0,021. Artinya Bapak Ibu, tadi kita buat pengujian hipotesisnya adalah one tilt. Berarti terbukti bahwa Z mampu memperkuat
pengaruh dari X1 terhadap Y. Ya, jadi sedangkan yang kedua, yang di bawahnya Bapak Ibu, yang ini, yang ZX2, berarti ini moderasi Z tidak mampu. Jadi kalau memang nggak signifikan, ya kita buat aja lah tidak mampu ya Bapak Ibu ya. Tidak mampu, tergantung hipotesisnya tadi. Kalau kita sebut tadinya mempengaruhi positif, ya kita buat aja tidak mampu berpengaruh positif. Ya, bahkan pun memang hasilnya negatif. Tetapi kalau nggak signifikan, ya kita nggak perlu lagi menginterpretasikan positif dan negatifnya. Hanya kalau signifikan, baru interpretasi positif dan negatif, baru bisa kita kembangkan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu biasanya. Dari 5 hipotesis yang diuji, ada 2 yang signifikan, yaitu pengaruh Z terhadap Y, itu berpengaruh positif. Kemudian moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y mampu memperkuat. Jadi moderasi Z mampu memperkuat pengaruh X1 terhadap Y. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian gambarnya juga ada di sini seperti yang tadi. Kita bisa melihat yang nilainya di atas 196 itu hanya yang 2 tadi, Z dan juga moderasi yang pertama, Bapak Ibu ya. Moderasi dari Z atas pengaruh X1 terhadap Y yang terbukti mampu memperkuat. Nah, lalu apa interpretasinya kalau mampu memperkuat Bapak Ibu? Ya, jadi kalau misalnya interpretasinya ya, perusahaan misalnya ingin meningkatkan Y, katakanlah kinerja misalnya ya. Kemudian X1 adalah faktor yang penting tetapi tidak signifikan. Berarti dibutuhkan faktor pendorong, misalnya kira-kira begitu ya. Faktor yang bisa mendukung dia, yang bisa memperkuat dia. Nah, ditemukan berdasarkan model peneliti ini, maka Z lah yang bisa memperkuat pengaruh dari X1 terhadap Y. Gitu ya. Jadi misalnya dalam contoh ini juga Z tidak mampu memperkuat pengaruh X2 terhadap Y. Jadi bisa dikatakan Z ini bukanlah solusi ya yang bisa diinteraksikan, yang dikerjasamakan atau yang diberlakukan secara bersama-sama dengan X2. Tapi kalau Z dengan X1 itu adalah pasangan yang cocok untuk diinteraksikan Bapak Ibu ya. Jadi anggaplah variabel X1 sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan, terbukti tidak berpengaruh di sini. Lalu dimunculkanlah variabel moderasi atau variabel yang bisa mendukung pengaruh dari X1 terhadap Y. Dan di sini terbukti Z mampu memperkuat pengaruh dari X1 terhadap Y. Seperti itu ya Bapak Ibu kalau melihat interpretasinya. Kalau mengenai angka-angkanya seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya, kalau koefisien pengaruh sama seperti yang tadi ya, berpengaruh positif ya, misalnya contoh misalnya X1 ini nilai T statistik ya Bapak Ibu, bukan nilai koefisien. Kalau koefisien yang tadi waktu kita validitas reliabilitas pasti yang ini. Gambar kalau di gambar kita harus olah ulang, kalau untuk validitas lagi harus dikembalikan gambarnya. Nah, ini adalah angkanya Bapak Ibu, koefisien pengaruh nilainya harus di atas 1,96. Oke, saya review Bapak Ibu untuk variabel moderating. Hal yang pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu sama seperti yang tadi, konsep dari variabel moderating yang diolah di dalam SmartPLS adalah moderating bentuk interaksi. Apa maksudnya bentuk interaksi Bapak Ibu? Adalah model perkalian. Jadi datanya itu kalau di dalam SmartPLS sudah kita buat moderasi Z atas X1, itu artinya adalah perkalian data di Z dengan data di X1, baik totalnya maupun rata-ratanya itu dikalikan. Kemudian itu diuji pengaruhnya. Jadi hasil perkalian diuji pengaruhnya terhadap atau variabel dependennya. Itu konsep moderasi yang diterapkan dalam penggunaan SmartPLS. Itu yang membedakannya dengan yang lain. Nah, kemudian kalau yang lainnya sama Bapak Ibu, bagaimana melihat uji validitasnya sepanjang outer loadings-nya di atas 0,5 maka disebut valid. Kemudian bagaimana melihat reliabilitasnya ya sepanjang nilai rho
composite reliability-nya, kemudian Cronbach alpha-nya di atas 0,7, maka itu disebut tadi skornya itu adalah reliable. Misalnya Bapak Ibu tadi kalau nilai AV-nya itu di atas 0,5 dan yang dilihat adalah yang variabel-variabelnya, bukan variabel moderasinya, karena variabel moderasi adalah hasil perkalian, tidak perlu dilihat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cara menginterpretasikannya kembali kepada research question dan hipotesis yang dibuat. Kalau misalnya research question dan hipotesis yang dibuat adalah searah, maka kita mengolahnya one tilt dan menginterpretasikan khususnya moderasinya memperkuat atau memperlemah. Kalau negatif berarti memperlemah. Kalau positif berarti memperkuat Bapak Ibu ya. Nah, jadi tergantung sekali dengan hipotesis yang kita bangun. Ini saja mungkin yang paling penting saya tekankan Bapak Ibu, karena itu kesalahan yang sering terjadi, termasuk waktu saya menguji di pascasarjana Bapak Ibu ya, S2 maupun S3, banyak yang mengolah datanya salah Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dulu dasar-dasarnya, pengolahannya, interpretasinya. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mereview ulang atau masih ada hal-hal yang mengganjal di hati Bapak Ibu dalam proses pengolahannya. Kalau mengenai teknis nanti Bapak Ibu, step by step Bapak Ibu, saya kira bisa putar ke videonya kembali. Nanti juga bisa saya share ya Bapak Ibu berbagai link dari YouTube saya. Di situ juga banyak panduan termasuk penggunaan Smart PLS untuk berbagai model-model penelitian Bapak Ibu. Saya kira itu yang dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Ya. Demikian pemaparan dari Pak Syahar dan diberikan kesempatan secara langsung oleh Pak Syahar kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kepada narasumber yang luar biasa kita di siang ini. Silahkan, dipersilahkan dengan ketentuan bahwa ketika ingin bertanya, mohon menyebutkan identitas terlebih dahulu. Ya, Jafar akhiri Pak. Ya. Pak Jafar lagi, silakan Pak. Silakan Mbak Jafar. Iya Pak. Tadi kan misalkan antara X1 dengan Y itu kita temukan koefisien jalurnya 0,3. Ya. Ya, kan ini kan bisa langsung kita artikan bahwa pengaruhnya sebesar 30% Pak ya. Iya. Ya. Pengaruh parsialnya kira-kira gitu Pak ya. Kan saya lihat selama ini kadang-kadang anak-anak itu kalau kita menguji di S1 biasa dia keluar data, saya bilang itu bukan koefisien determinasi, itu langsung determinasi sebenarnya jadi 0,3 sebenarnya. Iya. Iya, ada kesalahan biasanya Pak anak-anak menerjemahkan. Iya betul Pak, betul. Kemudian yang berikutnya Pak, saya itu kurang paham konsepnya Pak, antara kan tadi kan pada saat pengolahan calculate, kemudian PLS algoritma untuk menguji validitas. Ya. Kemudian bootstrapping untuk menguji hipotesis. Ya. Sebenarnya bootstrapping itu maknanya apa sih Pak? Oke. Dari modul kan memang dibuat seperti itu Pak. Bootstrapping itu